Tapi orang yang tidak mau puasa itu adwan minal hayawanat al ajamiyah. Itu lebih hina, lebih rendah, lebih letak daripada hayawan ajami. Lah kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan, berarti dia mirip dengan binatang. Kenapa? Karena maka betapa besar faedah dari puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Di episode kali ini spesial bulan Ramadan, kita berhenti sejenak mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita beralih kepada kitab Asrarus Siyam lil Khawasi wal Awam fil kalami ala qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun karya Sayyid Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Ja'fari. Yang mana kitab ini secara khusus membahas mengenai ayat yang barusan telah dibaca, yaitu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau musannif, pengarang kitab, akan mengulik lebih dalam mengenai ayat ini secara rinci perlafadznya. Dimulai dari nida, panggilan ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian pada bahasan iman, kemudian kutiba mengenai kewajiban dan seterusnya sampai pembahasan mengenai taqwa la'allakum tattaqun. Insyaallah pengkajian kitab ini akan selesai di di hari Kamis terakhir nanti di bulan Ramadan. Di pembahasan kitab ini akan dibagi menjadi 4, kemana insyaallah Ramadan memiliki 4 Kamis. Nanti setiap Kamis kita akan kaji kitab ini sampai khatam di Kamis terakhir insyaallah ta'ala. Baik, mari kita mulai pembahasan kitab. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah hadara sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwani min ala jami' salafina salihin madara semua syarah syarah wala jami' wala hadara yana wala hadara wala hadara على من نزل على الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. وصلى الله على سيدنا محمد الحافظ بنور جلال صحيح مقاله وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه أتكلم على هذه الآية الشريفة بما يفتح الله به علي. اشتملت هذه الآية الشريفة على 7 مباحث. الأول نداء الله تعالى لعبيده المشعر بزيادة اعتنائه بهم وتكريمه لهم.
Atsani wasfun bil iman alladhi huwa a'zamu ni'mah tastalzimu imtithal amril ati. Atsalits wasfuhum bil ubudiyah allati yatadammanuha al iman. Lianna al mu'min huwa alladhi ya'taqid biqalbi anna Allah ta'ala ilahuhu wa khaliquhu annahu abdullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. الرابع ذكر الفرض الواجب. الخامس ذكر الصيام. السادس ذكر تعلق الصيام بالذين من قبلنا. السابع ذكر التقوى. Muqaddimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia adalah zat yang maha, dan dia adalah zat yang maha benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Musannif Sayyid Shalih Al-Ja'fari berkata, saya akan membahas tentang ayat ini, dan saya membagi pembahasan tentang ayat ini menjadi 7. Yang pertama adalah nida'ullahi ta'ala li'abidihi, membahas mengenai panggilan Allah kepada hamba-hambanya. Ya ayyuha al-musy'ir bi ziyadati i'tina'ihi bihim, yang menunjukkan bahwa Allah sangat perhatian terhadap hambanya dan Allah sangat memuliakan terhadap hambanya. Atsani, yang kedua, wasfuhum bil iman, membahas tentang penyifatan iman terhadap hamba Allah yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana iman itu alladzi huwa a'dham ni'mah tastalzimu imtithal amril ati, yang mana iman itu adalah nikmat yang paling agung, yang mana memunculkan taat terhadap perintah yang akan datang, yaitu berupa puasa. Atsalits wasfuhum bil ubudiyah, yang ketiga adalah Allah menyifati hamba yang dipanggil itu dengan ubudiyah, sifat keberhambaan. Yang mana sifat keberhambaan ini allati yatadhammanu wal iman, tersimpan di dalam iman. Kenapa? Li'annal mu'min huwa alladhi ya'taqidu biqalbihi anna Allah ta'ala ilahu wa khaliquhu. Karena seorang mukmin itu adalah orang yang meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan dan penciptanya. Wa annahu wa abdullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, dan bahwasanya dia adalah hamba Allah, tiada daya upaya kecuali dengan Allah, dengan takdir dan iradanya Allah al-ali, yang maha luhur lagi maha agung. La haula, tiada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan taat, illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi', yang keempat, dzikrul fardil wajib, menjelaskan tentang kata kutiba alaikumus syiyam, mengenai kewajiban. Al-khamis dzikrus syiyam, bahasan masalah puasa. Yang keenam adalah dzikru ta'alluqis syiyam bil ladzina min qablina, membahas tentang kaitan puasa, hubungan puasa dengan orang terdahulu. Yang ketujuh adalah pembahasan mengenai takwa. Al-awwal min al-mabahith as-sab'a lil ayat al-karimah nida'ullahi ta'ala li'abidihi. Sekarang kita memasuki pembahasan pertama dari 7 pembahasan tadi, yaitu panggilan Allah kepada hamba-hambanya.
Fannida itu dhamman sab'ata asya. Al-awwal ilmul mukhatib bihali mukhatabihi. Athani talabul iqbali minal mukhatab. Athalith talabu isghaihi. Ar-rabi' talabu imtithalihi. Al-khamisu talabul adabi minal mukhatabi li'ilmihi bimukhatibih. As-sadis talabul ilmi minal mukhatabi bimukhatibih. As-sabi' tadhiru batinihi wa dhahirih. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu menyimpan 7 perkara. Ya, panggilan ya ayyuhalladzina amanu menyimpan 7 perkara. Yang pertama, ilmul mukhatib bihali mukhatabi, bahwasanya Allah tahu terhadap hambanya. Yang kedua, talabul iqbali minal mukhatab, menuntut agar si mukhatab ini menghadap kepada Tuhannya. Yang ketiga, talabu isghaihi, menuntut agar diperhatikan, agar pesan yang ingin disampaikan setelah panggilan tersebut diperhatikan dengan seksama. Ini menuntut untuk disimak. Ar-rabi' talabu imtithalihi, yang keempat adalah menuntut agar taat. Al-khamis talabul adab minal mukhatab li ilmihi bi mukhatabih, menuntut agar si mukhatab yaitu hamba beradab karena sudah tahu, mengenal terhadap Tuhannya. Yang keenam, talabul ilmi minal mukhatab bi mukhatabih, menuntut agar si mukhatab kenal, tahu terhadap mukhatibnya yaitu Allah. Yang ketujuh, menyucikan batinnya si hamba dan zahirnya si hamba. Kita bahas satu persatu, rinci satu persatu. Al-awwal ilmul mukhatib bihali mukhatabi. Di sini dikatakan bahwasanya ilmul mukhatib bihali mukhatabi, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, di situ tersimpan bahwasanya Allah tahu terhadap keadaan hambanya. Maksudnya apa? Fahuwa ibarah an ayyataqidal insan al-mukhatab anna Allah ta'ala alim bihi idh khalaqahu minal adam khabirun bimaslahati haitsu rakkabahu min ajza' mukhtalifah. Jadi ini adalah ungkapan bahwasanya manusia yang dikhitopi, yang dikena khitab oleh firman Allah, meyakini bahwasanya Allah tahu terhadap dia karena Allah yang menciptakan dia dari ketiadaan, sebelumnya tiada menjadi ada. Dan dia meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui terhadap kemaslahatannya. Haitsu rakkabahu, dari segi Allah menyusun si manusia tadi min ajza'in mukhtalifah, dari bagian-bagian yang berbeda-beda. Wa ja'alahu am'a batinah, dan bahwasanya Allah membuat organ-organ dalam. Wa ashbahan zahirah, dan organ luar. Wa ja'ala zahir yamtad quwahu minal batin, dan menjadikan yang zahir ini organ bagian luar atau bagian tubuh bagian luar ya, itu kekuatannya muncul atau memanjang dari organ bagian dalam. Falidzalik idza amarahu bi amrin aw nahahu an syai'in falya'lam anna dzalika li hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tahu terhadap hambanya. Ilmul mukhatib bihali mukhatabihi. Ketika demikian, maka seorang manusia ngerti bahwasanya Tuhannya itu bukan zat yang sembarangan.
Artinya tiada suatu apapun di dunia ini, tidak ada suatu zat pun dimanapun dan kapanpun yang lebih mengerti terhadap kemaslahatan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah demikian, maka segala perintah yang Allah berikan kepada kita, segala larangan yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan untuk kita, itu semua pasti karena ada suatu hikmah yang kembali kepada kita. Meskipun mungkin pada sebagian perintah dan larangan itu hikmah tidak tampak kepada kita, tapi yang jelas, yang pasti di situ ada hikmah. Di situ ada hikmah. Sehingga kita pasrah sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha sebaik mungkin untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Faba'da an tabayyana laka annahu ya'lam jami'a khalqi wa ma hum 'alaihi wa ma yaliku bihim wa annahu lam yakhluq syai'an abatha. Setelah kau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh makhluknya dan bahwa Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu abathan, tanpa ada hikmah, karena bermain-main, karena iseng misal. Tidak mungkin. Ya. Bal kullu makhluqatihi li hikmah wa kullu af'ali li hikmah wa kullu awamiri wa nawahihi li hikmah. Akan tetapi setiap daripada makhluknya, setiap daripada pekerjaan Allah itu ada hikmah. Ya, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Lah ini kemudian membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Karena kita tahu bahwasanya pekerjaan Allah, perintah Allah dan larangan Allah pastilah hikmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hikmah daripada puasa itu di akhir atau di ujung ayat. La'allakum tattaqun. Dan ada hikmah lain yang kemudian berhasil didapatkan oleh para ulama dan juga para dokter. Kemudian musannif di sini menjelaskan tentang faedah-faedah puasa yang mana sangat bermanfaat bagi jiwa dan juga jasad. Ulama ul-fiqh adraku anna as-shauma yad'u ila al-'atfi 'ala al-fuqara'i wal masakini. Wa dzalika al-'atfu yad'u ila al-qiyam biwajibin syar'i wa ruknin min arkanil Islam wa zakat. Ini yang pertama. Ulama fikih mendapati hikmah puasa, di antara yang pertama adalah dapat memotivasi seseorang untuk berbuat baik, untuk menyantuni terhadap fuqara wal masakin. Dan perhatian atau kasih sayang terhadap fuqara dan masakin ini dapat menimbulkan atau memunculkan pelaksanaan terhadap kewajiban syariat yang lain, yaitu berupa zakat. Kemudian wa ila rad'in nafsi 'anis syahawat wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan dapat menghentikan nafsu dari menuruti syahwat dan fawahish, perkara yang keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghy bighairil haqq." Yang ketiga adalah ta'awun wa ila ta'awun wa badlil ma'ruf, dan dapat mendorong, memotivasi seorang untuk saling membantu, gotong royong dan memberikan bantuan.
sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ilan nasyati fil a'mali shalihah wal musara'ati ilaiha wal jiddi fi tahsiliha, dan mendorong seorang untuk giat di dalam beramal soleh dan bersegera untuk melaksanakan amal soleh serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang munafik karena mereka betul melaksanakan sholat tapi malas, tidak ada nasyat. Dengan puasa seorang itu bisa tergerak kemudian untuk semangat dalam beramal soleh. Maka kita melihat betapa banyak orang yang di bulan Ramadan banyak melaksanakan amal-amal soleh yang tidak dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Ini barokah dari Ramadan, faedah daripada puasa. Wa ghairi dzalik mimma yata'allaq bi ilmil fiqh, dan juga motivasi orang untuk melakukan hal-hal yang lain yang dijelaskan dalam fikih. Wa ulama at-tasawuf adraku anna fi shaum a'dham wasil li taswiyati ruh wa tarqiyatiha wa itlaqiha min alamil ashbah ila alamil arwah. Itu fikih. Bagaimana dengan tasawuf? Ulama tasawuf mendapati bahwasanya di dalam puasa ini ada suatu sarana, ada suatu alat wasilah yang luar biasa agar membersihkan ruh dan meninggikan, menaikkan ruh dari alam asbah, alam zahir, alam jasad ila alamil arwah, menuju alam ruh. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwasannya thariqah untuk bisa wusul itu 4 perkara. Yaitu yang pertama al-ju', lapar, was-sumat, diam, was-sahar, bangun malam, wal-i'tizal, dan uzlah. Karena itu waqad dzakaru al-abdal yatasifuna bi arba'ati asya'. Wali abdal itu punya 4 sifat ini. Fasam yatasabbab minal ju' wa kadzalika as-sahar wa baqi al-i'tizal thamratuha. Diam, as-samad, diam dari omongan yang tidak bermanfaat, munculnya itu dari lapar. Demikian juga tidak tidur malam, munculnya dari lapar. Lah, setelah diam dan setelah lapar, barulah muncul diam, as-samad, tidak berbicara hal yang tidak bermanfaat, hanya zikir kepada Allah dan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Lalu dari ju' itu juga muncul yang namanya sahar. Setelah samad, ju' dan sahar berkumpul, barulah di situ muncul i'tizal atau uzlah tadi. Baik. Fakana al-ju' li hadhihi thalatha aslan wa huwa hasil bis-shaum. Maka lapar itu menjadi sumber, menjadi pokok, menjadi asal bagi 3 perkara ini. Yaitu diam dari perkara yang tidak bermanfaat, sahar, tidak tidur malam, qiyamul lail, dan yang ketiga adalah i'tizal. Dan lapar ini bisa dihasilkan dengan puasa. Agar lapar ini menjadi bernilai pahala. Baik. Wa aidan dzakara anna dawa al-qalbi 'inda qaswatihi 5 asya'. Ulama menjelaskan bahwasanya obat hati ketika hati menjadi keras ada 5. Yang pertama ikhla'ul batan. Nah, ini puasa, mengosongkan perut. Ya tombo ati. Ono 5 perkara nih. Ikhla'ul batni, qiraatul Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian tahajud bil lail, ya, kemudian 5 musahab ahli khair was salah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Fal arba allati ba'da ikhla'il batan,
la tatimmu illa bihi wa huwa aydan aslul laha. Wa ikhla'ul batan hasil bis-shaumi famanzilatul abdal wa jala'u qaswatil qalbi yudrakan bi khala'il batan wa hasil bis-shaum. Kama ulim fama a'zama fawaida hadzal shaum. Jadi 4 perkara setelah mengosongkan perut. Apa tadi? Mengosongkan perut. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, qiyamul lail, bangun di waktu sahur. Yang ketiga, tahajud. Yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. 4 perkara setelah puasa atau ikhla'ul batan, mengosongkan perut ini tidak bisa sempurna, tidak bisa lengkap, tidak bisa berdampak, berefek secara baik untuk menyembuhkan penyakit hati kecuali dengan yang pertama, yaitu ikhla'ul batan, mengosongkan perut. Nah, dari sini kita mengerti bahwasannya thariqah para abdal tadi ada berapa? Ada 4 perkara. Al-ju', as-samat, as-sahr, al-i'tizal. Ketiga hal setelah lapar ini bersumber dari al-ju', lapar. Begitu juga obat hati. Ada 5. Ya. Keempat selain ikhla'ul batan semuanya tidak bisa sempurna, tidak bisa mujarrab dengan baik, berfungsi secara baik kecuali dengan yang pertama, yaitu mengosongkan perut. Maka betapa besar faedah dari puasa ini. Wa ulama utibbi qalu innahu labud lil ma'iddah min an tastariha muddatan. Wa qad haqqaqu anna aqalla hadhihi al muddah hiya syahrun min kulli sanah. Wa man zada 'ala syahr kana dhalika min qabili ziyadil khair. Para dokter, ya, pakar kedokteran ini berpendapat bahwasanya lambung itu perlu untuk istirahat sejenak, paling minimal, ya, paling tidak itu selama 1 bulan, selama 1 tahun, paling tidak istirahat 1 bulan. Maka yang mau menambah, karena dzalika min qabili ziyadil khair, maka yaitu tidak masalah, lebih baik lagi malah kalau mau lebih daripada 1 bulan. Jadi baik secara agama, secara fikih, secara tasawuf, dan secara ilmu kedokteran, puasa ini mengandung banyak sekali faedah. Wa qad jaa asy-syar'ul hakim bima yuwafiqu tabi'al insaniyah wa tamashshi ahwaliha al-kauniyah. Fa faradallahu 'ala hadha an-naw' al-insani shauma syahr min kulli sanah. Oleh karena itu kemudian syariat dengan segala hikmahnya datang mewajibkan puasa 1 bulan setiap tahun. Dikatakan walaula dzalika lama tamma nizamu tasyri' islami alladhi jaa bi kulli ma yulaimul hayatain ad-dunya wal ukhrawiyya wa ma yatamashsha ma'a kulli zaman wa ma ahli kulli qatar ala wifqi muradihim. Yafqah dzalika man ahata bil fiqh al-islam wa fi min ikhtilafi ara'il a'immah tawsi'atan wa rahmatan bil ummah. Ini andaikan tidak ada kewajiban puasa ini, maka susunan atau rentetan syariat Islam itu tidak bisa sempurna. Karena apa? Ya, disebutkan bahwasanya syariat itu datang bikulli ma yulaim al-hayatain ad-dunyawi wal ukhrawiyah. Jadi yang dapat atau yang sesuai untuk keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirah. Wa bima yatamashsha ma'a kulli zaman wa ma ahli kulli qutar ala wifqi muradihim. Dan datang dengan segala sesuatu atau datang dengan sesuatu yang relevan dengan setiap zaman dan setiap penduduk. Jadi tidak
mengenal perbedaan waktu dan juga tidak mengenal perbedaan tempat. Semuanya relevan sesuai. Dan ini hanya bisa difaham oleh orang yang mengerti fiqih dan mengerti khilaf pendapat-pendapat para imam. Kemudian musannif menjelaskan di sini bahwasanya dengan puasa seseorang itu bisa menjadi syabihan bil malaikah, setara dengan malaikat, mirip dengan malaikat. Tapi orang yang tidak mau puasa itu adwan minal hayawanat ala jamiyah, itu lebih hina, lebih rendah, lebih letak daripada hayawan ajami, daripada binatang maksudnya. Karena apa? Karena para malaikat itu la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la am'a'alahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, ia tidak menikah. Tidak ada kebutuhan biologis dan tidak punya organ dalam, tubuh bagian dalam. Sehingga mirip orang puasa tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya. Dan binatang itu Allah ciptakan memiliki organ dalam yang kuat. Bahkan dikatakan di sini sebagian jenis burung yang lemah itu mampu untuk menelan kerikil, tapi itu tidak berpengaruh terhadap perutnya. Fas-shaim hina shaumihi yakunu syabihan bil malaikatil kiram. Maka orang yang puasa ketika dia berpuasa mirip dengan malaikat. Wa muftir Ramadan yakunu ahatta darajah minal hayawanil a'jami yanu yatashabbah bihi. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia lebih rendah derajatnya daripada hewan, binatang. Kenapa? Karena dia berarti mirip, syabih dengan binatang tadi itu. Jadi binatang itu perutnya sudah kuat sehingga tidak perlu istirahat. La tahtaju ila rohati am'aiha. Tidak perlu untuk istirahat. Tidak seperti manusia perlu untuk istirahat selama 1 bulan. Lah kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan, berarti dia mirip dengan binatang. Kenapa? Karena ya dia tidak mengistirahatkan daripada perutnya tadi. Demikian. Wal musyabbah la yaqwa wal musyabbah bihi. Dan musyabbah tidaklah lebih kuat daripada musyabbah. Artinya kalau kita menyamakan orang yang tidak puasa dengan binatang, berarti orang yang tidak berpuasa ini lebih hina, lebih rendah derajatnya daripada binatang tadi itu. Maka di sini kemudian beliau menegur dengan keras terhadap orang yang tahu terhadap kewajiban puasa Ramadan, tapi dia ternyata tidak mau berpuasa. Beliau katakan dia tidak puasa, kenapa? Karena jahil murakkab. Karena dia menganggap bahwasanya di dalam iftar tidak berpuasa itu ada manfaat. Padahal wal amru ala aksi dzalik, kenyataannya sebaliknya. Bagaimana bisa, wahai orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, engkau meyakini bahwasanya di dalam tidak berpuasa itu ada manfaat, padahal agamamu, agama Islam, begitu juga orang-orang non-muslim semuanya bersaksi bahwasanya ada hikmah di dalam puasa itu. Bahkan dikatakan fa'ulama'u tib minal ajanib qad wajadu anna ad-dinal islami ja'a bi kulli ma yulaimul jisma wa ma tarakkaba mimma yasluh li taghdiyatihi. Bahkan ulama dari luar negeri, ulama atau pakar kedokteran dari luar negeri sudah mengakui bahwasanya agama Islam itu datang dengan hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh dan juga segala setiap bagian dari tubuh, dan apa yang kemudian
layak atau bagus untuk dijadikan energi bagi tubuh. Kedokteran di luar sana atau ilmuwan di luar sana ini sudah mengakui bahwasanya Islam memang datang, tidak ada yang bertentangan dengan kedokteran atau hal-hal yang dapat membahayakan, atau nyatanya syariat datang dengan hal-hal yang membahayakan pada tubuh, tidak ada. Syariat datang memang dengan suatu yang bermaslahat untuk diri pelaksananya. Maka tinggal daunnya musannif di sini, tinggal hidayah saja, perlu hidayah saja mereka itu untuk masuk Islam. Adapun mereka menyaksikan terhadap hikmah-hikmah daripada syariat itu sudah mereka alami itu. Fa ya ayyuhalladzina jahadu fadlal Islam ta'alau bina natahakam lada ulama'it tib wal jaghrafiyah wat tabi'ah wal hindisah wal hisab fa innal jami' ya'tarifuna bi anna dhalika fil Qur'an was sunnah wa anna ma 'indahum nuqtah min bahrihim az-zakhir kama sa'ubayyin laka bi masyiati ta'ala. Maka dawuh beliau di sini, wahai orang-orang yang menentang terhadap keutamaan Islam, marilah kita meminta pendapat kepada atau meminta penyaksian terhadap para pakar kedokteran, pakar geografi, pakar tabiat, para insinyur dan juga ilmu hisab, karena semuanya sudah mengakui bahwasanya apa yang ada pada mereka, yang mereka ketahui itu hanya setetes saja daripada lautan ilmu yang dikandung oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Lautan ilmu yang mereka miliki, yang mereka ketahui hanya setetes daripada lautan ilmu Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian beliau di sini menjelaskan bukti-buktinya bahwasanya dalam Al-Quran dan Sunnah ini ada banyak sekali bahas tentang kedokteran, ya, yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Di antaranya saya sebutkan salah satunya saja, wakulu washrabu wala tusrifu. Wakulu dalam hadis, wakulu fi ansofi butunikum. Perintah untuk tidak memperbanyak makan, sedang-sedang saja. Maka memang penyakit itu bersumber dari makanan. Itu Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang obat-obatan atau kedokteran. Dalam ayat yang lain ada yang menjelaskan tentang handasah, masalah engineering. Begitu juga dalam ilmu hisab dan juga ilmu falak. Artinya apa? Artinya ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Sunnah ini sudah mencakup luas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, yang mana di situ terkandung juga hikmah-hikmah yang bermanfaat apabila manusia mau melaksanakan dan menerapkannya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya di dalam puasa ini besar sekali hikmahnya, baik hikmah dunyawiyah atau baik itu besar sekali faedahnya, baik itu faedah dunyawiyah atau faedah ukhrawiyah. Tinggal bagaimana kita meningkatkan lagi kualitas puasa kita sehingga puasa kita bisa bukan hanya sekedar zahir tapi juga batin. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pekan berikutnya, masih dalam bahasan kitab ini. Insyaallah bisa dihatamkan, walaupun ya kami tidak bisa membacanya satu persatu karena keterbatasan waktu. Insyaallah Allah memudahkan sehingga kitab ini bisa hatam. Saya kira cukup. Apabila ada saran, kritik atau koreksi silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.